Film yang tayang pada tahun 2019 silam ini, bercerita tentang sebuah dunia di mana 4% populasinya lahir dengan memiliki kekuatan super. Namun, meski memiliki kekuatan super, mereka justru hidup dalam kemiskinan dan mendapatkan diskriminasi, karena selalu dikaitkan dengan kejahatan. Oke, sebelum memulai, ada baiknya untuk kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih semangat lagi untuk membantu Bos Q, yang baik hati dan tidak sombong itu. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Connor Reed, yang tinggal bersama ibunya bernama Mary Reed. Ibu si Connor ini mengidap penyakit tumor ganas di kepalanya. Kehidupan mereka sangat mengkhawatirkan, ibunya yang sakit pun sampai harus terpaksa bekerja untuk menyambung hidup, karena si Connor tak punya kerjaan yang layak. Singkat cerita, Connor pun berkesempatan untuk melamar pekerjaan di sebuah kantor. Setelah selesai interview, Connor pergi mendatangi seorang mandor untuk Connor bisa bekerja dengannya sebagai kuli bangunan. Di sini hampir semua yang menjadi kuli, mempunyai kekuatan khusus, seperti bisa mengeluarkan api dari tubuhnya, memindahkan benda tanpa menyentuh, termasuk si Connor ini, dia mempunyai kekuatan yang dapat menghasilkan listrik dari tubuhnya, dan di sini Connor belum begitu bisa mengendalikan kekuatannya. Tak lama ada sebuah drone terbang mendekati. Sebagai informasi, drone inilah yang ditugaskan pemerintah di sana untuk mengawasi dan mengidentifikasi para pemilik kekuatan super untuk tidak menggunakan kekuatannya sembarangan. Jika melanggar akan ditangkap, karena pemerintah mengilegalkan jika ada yang menggunakan kekuatan super tanpa izin. Seiring drone memberikan instruksi kepada para pekerja untuk keluar, datang juga dua orang polisi untuk mengawal proses identifikasi para pekerja, karena mendapat aduan dari warga sekitar bahwa ada yang menggunakan kekuatan di sana. Lalu mereka pun menyuruh semua pekerja untuk berbaris dan melakukan proses identifikasi menggunakan drone. Tak berlangsung lama, salah satu dari mereka mendapati surat perintah penahanan, sebut saja si Doni pun ditangkap. Nah, ketika si Doni mau dimasukkan ke mobil patrol, si Doni berontak dan menggunakan kekuatannya untuk kabur, tak pikir panjang dua robot dari drone pun langsung diturunkan. Si Doni yang sedang lari pun ditembak mati di tempat. Di scene lain, terjadi penggerebekan pengedar narkoba, yang dipimpin oleh dua orang polisi. Yaitu Park dan Davis. Mereka bisa dibilang semacam Batman dan Robin lah ya. Dari penangkapan pengedar narkoba dan barang bukti yang didapat, mereka berdua pun mendapat penghargaan. Kembali lagi ke si Connor yang sedang menjemput ibunya di toko tempat ibunya kerja. Connor mendapati ibunya sedang dimarahi oleh atasannya, karena ibunya Connor tak sengaja merusak makanan sehingga membuat toko rugi. Connor pun emosi tapi ibunya berusaha menenangkannya. Karena emosi Connor, mereka disuruh pergi oleh atasan ibunya. Ibunya si Connor pun ngambek kepada si Connor karena ulahnya. Tapi berkat kejadian tadi, Connor jadi tahu sakit yang diderita ibunya semakin parah, lalu Connor menganjurkan ibunya untuk segera di-kemo. Tapi apalah daya, mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk itu. Keesokan harinya si Connor dan teman-teman lainnya yang mempunyai kekuatan pun seperti biasa mangkal di pinggir jalan untuk bisa kerja serabutan. Tak lama datanglah sebuah mobil. Salah seorang dari mobil itu yang bernama Garrett bilang, dia membutuhkan seorang elektrik alias orang yang mempunyai kekuatan listrik. Lalu teman yang ada di sebelah Connor bilang kalau mereka adalah anak buah dari seorang bandar narkoba jenis pesaik bernama Marcus Sutcliffe. Tapi karena si Connor lagi BU alias butuh duit sekali ya, si Connor pun menawarkan diri dan meminta bayaran $200 kepada mereka. Dan Garrett pun mengiyakan. Malamnya, mereka pun tiba di suatu lokasi. Connor ditugaskan untuk membuka gerbang kawat yang dialiri listrik tegangan tinggi. Percobaan pertama si Connor mencoba memotong rantai gerbang itu dengan tang, tapi rasanya sulit. Connor pun berinisiatif untuk membuat konslet aliran listriknya dengan menyentuh kawat itu dan mengeluarkan kekuatan listriknya. Ternyata itu berhasil, si Garrett dan CS pun sedikit tercengang melihatnya.
Lalu tak lama seorang wanita dari timnya si Garrett melelehkan rantai gerbang. Gerbang pun terbuka. If we try to believe in anything greater than a miracle.